Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan aplikasi pemetaan mutu PAUD khususnya untuk Provinsi Aceh, di mana aplikasi ini bisa di-download di link download yang sudah kita sebarkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama sekali silakan buka aplikasinya. Klik kanan, open, maka akan masuk ke halaman utama di mana terdapat informasi. Dimohon untuk membaca buku petunjuk terlebih dahulu sebelum mengisi instrumen. Oke, kita klik lanjut. Nah, di halaman menu ini kita dimintakan untuk mengisi NPSN, nama lembaga, alamat, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama sekali kita input nomor NPSN. Ini salah satu NPSN, kita isi, kemudian kita enter, maka akan terisi beberapa bagian yang sudah ada datanya. Untuk selanjutnya kita akan mengisi jalan, contohnya jalan Banda Aceh Medan, kemudian nama website misalkan Muhammad Santi SID, kemudian nomor HP 08 12 60 sekian, kemudian email santi@gmail.com, kemudian website, jika ada website, isi website misalkan www.tkee.com, kemudian nomor izin operasional misalkan 23 tahun 2017, kemudian tanggal izin operasional misalkan tanggal 13 Juni 2017. Oke Bapak Ibu sekalian, berarti sudah selesai kita input data di form menu, dan selanjutnya dibaca buku petunjuk terlebih dahulu. Di sini sudah ada penjelasan untuk bagaimana petunjuk penggunaan aplikasi pemetaan mutu PAUD 2021 BP PAUD dan Nikmas Provinsi Aceh. Nah, ini bisa dibaca dari cara pengisian sampai per menu yang ada dalam aplikasi. Nah, namun dalam hal ini kita tidak lagi membaca petunjuknya, tetapi kita akan mempraktekkan langsung. Yang pertama sekali kita klik input EDS. Nah, di sini akan terlihat ada 8 tombol form menu. Untuk masuk ke setiap menu, maka kita klik setiap standarnya, itu form standar 1. Nah, di mana di sini instrumennya sudah ada. Instrumen standar 1. Yang pertama sekali standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini instrumen memintakan kepada lembaga untuk memberikan pernyataan bahwa tentang ketersediaan dokumen-dokumen yang sudah tersedia di lembaga masing-masing. Yang pertama sekali untuk deteksi pertumbuhan anak, itu standar 1, dokumen berat badan menurut usia, kemudian dokumen tinggi badan menurut usia, dokumen berat badan menurut tinggi badan, dan dokumen lingkar kepala. Nah, jika dokumen-dokumen ini sudah tersedia di lembaga Bapak dan Ibu, maka silakan pilih jawabannya. Jika ada, maka pilih jawaban ada. Kemudian untuk ini kalau memang ada. Kemudian untuk dokumen berat badan jika ada. Kemudian lingkar kepala ada. Oke, untuk selanjutnya yang
poin 12, deteksi perkembangan anak. Ini ketersediaan rekapitulasi capaian perkembangan anak. Nah, jika dokumen ini dinyatakan ada, maka boleh diisi ada. Jika dokumennya tidak ada, maka diisi tidak. Nah, dalam hal ini kita contohkan saja. Kita anggap saja dokumen ini belum ada, maka kita berikan jawaban tidak. Nah, untuk standar 1 berarti sudah selesai kita input datanya. Maka untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, silakan klik tombol panah yang ada di atas untuk kembali ke menu utamanya. Oke, lanjut. Nah, kita klik ke standar 2. Kita dimintakan beberapa dokumen yang meliputi muatan materi pembelajaran yang dikembangkan oleh satuan masing-masing. Kemudian ada metodologi pembelajaran, lembar pengesahan minimal dari pimpinan lembaga. Nah, jika dokumen ini ada, maka kita berikan jawaban ada. Nah, untuk yang lembar pengesahan minimal juga kita berikan ada. Nah, untuk selanjutnya acuan kurikulum. Untuk acuan kurikulum, misalkan ada nggak standar nasionalnya. Jika ada, kita berikan ada. Jika tidak, kita berikan tidak. Nah, dalam hal ini kita centang ada untuk yang campuran standar nasional dengan internasional. Nah, misalkan ini belum punya, kita berikan belum punya. Kemudian campuran nasional dan lokal. Nah, misalkan kita sudah memiliki dokumen. Dan untuk selanjutnya 2-3 layanan menurut kelompok usia. Jadi dalam poin yang terakhir ini jumlah peserta didik dan tenaga pendidikan yang tersedia di lembaga masing-masing. Misalkan kita punya siswa 50 siswa, kemudian gurunya misalkan ada 4. Nah, untuk keterangan ini bisa dibaca sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2014 tentang rasio perbandingan peserta didik dengan tenaga pendidiknya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita balik lagi masuk ke standar selanjutnya. Standar nomor 3 ini tentang standar proses, dimana pada menu ini dimintakan dokumen-dokumen yang menyangkut dengan program semester, alokasi waktu, potensi dasar, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran, RPPM, dan RPPH yang terbaru. Jika dokumen-dokumen ini ada semua, maka berikan jawaban ada. Kemudian ada, jika ini semua ada, maka kita berikan keterangannya ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya untuk yang supervisi, jika ketersediaan dokumen supervisi pembelajaran terbaru. Nah, misalkan di sini belum pernah dilakukan supervisi dan lain seterusnya. Nah, untuk selanjutnya standar 4. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, standar pendidik dan tenaga pendidikan, data yang dimintakan adalah data pendidik atau guru yang sudah masuk dalam aplikasi Dapodik. Di sini kita isi nama, misalkan Pak Burhan SPD, misalkan Nur Wani Intan, misalkan Bu Nopi, nah, kemudian Bu Nur Hayatun, kemudian Nur Hayatun, dan yang terakhir misalkan Bu Ani. Nah, jenjang pendidikannya misalkan ini sudah S2, ini sudah S1, ini S1, yang ini masih D2, ini D2, yang ini misalkan masih SMA atau pakai C. Kemudian jurusannya silakan diisi yang sesuai. Kemudian jenis PTK-nya, guru, ini guru, ini guru,
kemudian ada pendamping, guru pendamping. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk yang tenaga guru yang sudah kita berikan datanya. Dan untuk selanjutnya kita turunkan ke bawah lagi data tenaga kependidikan yang sudah masuk dalam aplikasi Dapodik. Misalkan Bapak Khairuddin SPD. Nah, beliau jenjang pendidikannya S1 jurusan acak aja. Kemudian jenis pendidikannya beliau adalah Kepsek. Kemudian Pak Andri beliau masih di paket B ataupun SMP, jurusannya kosong, kemudian jabatannya tenaga administrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah selesai kita berikan standar 4, dan untuk selanjutnya kita masuk standar 5. Nah, di standar 5 itu dimintakan tentang sarana dan prasarana. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketersediaan dokumen-dokumen yang menyangkut dengan alat-alat yang ada di lembaga masing-masing, dan ini dibuktikan dengan foto, kemudian dokumen-dokumen peralatan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ada, kita berikan jawaban ada. Kemudian bahan media dan alat pengembangan seni budaya jika ada, kita berikan ada. Nah, ini contoh. Jika ada semua, maka kita isikan ada semua. Nah, untuk yang di bawahnya, ketersediaan dokumen sarana umum pada Dapodik. Misalkan melakukan pemutakhiran data ketersediaan listrik atau penerang lainnya, misalkan sudah. Nah, di Dapodik kita sudah menyatakan ada. Kemudian di sini kita berikan dengan jawaban yang sama. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke standar pengelolaan, dan ini ada beberapa pertanyaan juga. Nah, ini kita misalkan berikan ada visi misi, rencana kegiatan dan lain sebagainya, dan seterusnya sampai ke bawah sesuai dengan permintaan datanya. Kemudian ini contoh saja, misalkan jika ada ini tidak. Nah, ini kita anggap selesai dulu. Kita masuk lagi standar 7. Ini dokumen biaya operasional struktur PAUD, kemudian administrasi keuangan, buku-buku buku pembukuan keuangan dan lain sebagainya. Nah, jika dokumen-dokumen ini ada, maka kita berikan jawaban ada. Kemudian jika ini pembukuan yang ada, laporan keuangan misalkan ini hilang atau tidak ada sama sekali, maka contohnya ini kita berikan tidak. Nah, untuk selanjutnya kita masuk standar 8. Ini standar penilaian. Misalkan ada dokumen checklist, dokumen daftar anekdot, ini hasil karya, ini misalkan kita anggap tidak, ini tidak. Kemudian bentuk penilaian lainnya tidak. Kemudian laporan perkembangan anak, ada laporan mingguan. Nah, ada laporan semesteran. Nah, perlu diingat Bapak Ibu sekalian bahwa untuk setiap poin yang ada di sini, maka tidak boleh kita menempelkan jawaban straight. Tetapi jika memang tidak ada, maka berikan jawaban tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah selesai semua kita berikan informasi data, maka kita bisa melihat seberapa besar nilai tingkat kesiapan lembaga dalam memenuhi standar nasional pendidikannya. Jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa melihat di tombol lihat hasil. Nah, di tombol lihat hasil kita klik, maka akan ditampilkan kesimpulan daripada isian kita tadi, di mana kita memperoleh nilai hasil isian itu 71,21, di mana jawaban-jawaban ini sudah terisi semua, ada yang terpenuhi, ada yang tidak. Kemudian di bawah sekali Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat ini di bawah sekali
Nah, ini ada rekap yang namanya rekap terpenuhi dan belum. Jadi di sini nampak terpenuhi dan ini nampak belum. Nah, di sini bisa kita lihat yang standar 1 terpenuhinya 4, belumnya 1, nilainya 80. Nah, begitu juga yang standar lainnya. Ada yang standar 4 itu sudah terpenuhi 100% dan tempat bobotnya 100. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat juga dengan kesimpulan di jaring laba-laba, di mana di jaring ini menjelaskan bagaimana tingkat terpenuhinya standar menurut standarnya. Yang di sini bisa kita lihat yang standar yang sudah mencapai maksimal itu standar 4, sedangkan yang lainnya belum mencapai pemenuhan secara maksimal. Dan begitu juga kalau kita turunkan ke bawah lagi, kita bisa melihat itu ada tabel grafik di mana yang berwarna abu-abu ini yang ada di depan itu ukuran standar yang harus dipenuhi, sedangkan yang berwarna kuning oranye itu standar yang sudah dicapai oleh lembaga masing-masing. Jadi begitulah kira-kira proses pemberian data untuk pemetaan mutu, dan hasilnya pun kita mendapat nilai 71,21, dan nilai ini kita bisa melihat di tabel petunjuk, di mana di sini dijelaskan di buku petunjuk ini ada keterangannya. Bapak Ibu bisa melihat di bawah sekali. Nah, di bawah sekali itu ada tabel konversi antara Badan Akreditasi Nasional dengan PAUD Litmas Aceh, di mana tadinya kita mendapatkan nilai 70, berarti 70 itu antara 66 sampai dengan 83. Nah, jika demikian berarti tingkat kesiapan sekolah yang kita isi tadi, berarti jika diukur dengan nilai akreditasi maka tingkat kesiapannya berada pada posisi nilai B, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, setelah selesai semua pengisian maka simpanlah atau rename file Anda dengan format kabupaten NPSN, contohnya Kabupaten Aceh Besar T98666751, dan file ini dikumpulkan kepada petugas yang ada di kabupaten masing-masing untuk disatukan dan dikembalikan ke BP PAUD dan Litmas Aceh. Demikian sedikit penjelasan dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di Provinsi Aceh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.